Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah semua yang soleh-solihah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran komposisi fungsi. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang operasi aritmatika fungsi. Jika masih belum dipahami, silahkan dicek untuk link YouTube Mapel yang kemarin. Sekarang kita masuk ke komposisi fungsi. Tandanya untuk komposisi fungsi ditandai dengan yang namanya bundaran. Artinya fungsinya kita campurkan ke fungsi yang lain. Misalkan ada f bundaran gx, berarti tulisannya adalah f fungsi gx. Maksudnya apa? Berarti fungsi gx di sini kita campurkan ke dalam fungsi fx. Kalau g bundaran f, berarti gfx. Artinya apa? Fungsi fx-nya kita masukkan ke dalam fungsi g. Seperti itu ya. Jadi fungsi gx ini menggantikan nilai x-nya di f. Kalau yang g bundaran f, berarti fungsi fx ini akan menggantikan nilai x-nya untuk g. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya adalah untuk sifat-sifat dari komposisi fungsi. Oke. Sifat-sifat komposisi fungsi. Jadi sifat pertama yang akan kita buktikan adalah sifat yang pertama, bahwa f bundaran g x atau f bundaran g untuk nilai apapun tidak akan sama dengan g bundaran f. Diingat ya. Jadi f bundaran g tidak akan sama dengan g bundaran f untuk fungsi apapun, x, a, dan yang lain sebagainya. Nah, contohnya misalkan, jadi kita buktikan dulu sifat yang pertama. Oke. Pembuktiannya, misalkan jika terdapat fx, nilainya adalah misalkan 4x plus 3, kemudian ada fungsi gx, nilainya adalah x min 1, maka yang diminta adalah tentukan rumus fungsi untuk f bundaran gx dan g bundaran fx. Sekarang kita lihat apakah sama atau beda. Kita mengerjakan f bundaran g dulu. Ketika kita mengerjakan f bundaran g x, berarti kan kita menulisnya seperti ini. Fungsi f gx, ya kan? Artinya g itu akan menggantikan nilai x-nya dari f. Kita lihat fungsi fx itu apa? 4x plus 3. Maka kita tulis fungsi f-nya dulu. Fungsi f itu kan berarti 4x plus 3. Jadi g itu akan menggantikan nilai x-nya f. Kita masukkan ke f, berarti jadinya 4, x-nya kita ganti jadi fungsi gx plus 3. Maksudnya seperti ini. Jadi kita mencampurkan g, kita campurkan ke fungsi f, gitu ya. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan nilai gx. Maka kita masukkan 4, gx-nya berapa nilainya? Nilainya gx adalah x min 1 plus 3. Maka kita kerjakan seperti biasa. Ya, perkalian sesama ya. 4 kali x berarti 4x. Ya, kemudian 4 kali min 1 di sini min 4 plus 3. Maka untuk nilai f bundaran g x menghasilkan 4x min 4, berarti hutang 4 plus 3. Bisa nyaurnya cuma 3, berarti masih min 1. Maka ini adalah rumus fungsi untuk f bundaran g. Sekarang kita bandingkan ketika mengerjakan g bundaran f. G bundaran f x, maka bisa kita tulis g f x gini ya. Berarti fungsi fx yang kita masukkan ke g. Kita tulis dulu
Fungsinya G apa? G itu kan X min 1 ya kan? X min 1 berarti X-nya G, dilihat X-nya G, kita ganti dengan Fx. Maka jadi di sini adalah atau satu gini, Fx min 1. Ini ya. Jadi Fx dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G itu apa? X min 1. Berarti X-nya kita ganti dengan Fx min 1. Ada berapa X di situ? Misalkan Gx-nya nanti di sini ada X kuadrat plus X. Ada berapa X di situ? Kamu ganti semuanya dengan fungsinya Fx. Seperti itu ya. Nah, berarti kita tinggal tuliskan fungsinya Fx itu berapa? 4x plus 3 min 1. Maka di sini kita dapatkan G bundaran F fungsi X 4x plus 3 min 1 plus 2. Dilihat untuk F bundaran G kita dapatkan 4x min 1. Untuk G bundaran F X kita dapatkan 4x plus 2. Artinya terbukti bahwa berarti yang harus kalian perhatikan, nilai F bundaran Gx itu memang tidak sama dengan G bundaran Fx gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Untuk pembuktian yang pertama untuk sifat komposisi. Jadi jangan terbalik ya. Kalau F bundaran G berarti G-nya yang kita masukkan ke fungsi F. Kalau G bundaran F berarti F-nya fungsi Fx yang kita masukkan ke fungsi G, seperti itu. Oke, sekarang untuk sifat yang kedua. Di sini ketika ada 3 buah fungsi, ada F, fungsi G, dan fungsi H. Nah, untuk pengerjaannya, untuk F bundaran G, ketika kita kerjakan terlebih dahulu kemudian dibundarkan dengan H fungsi X, nilainya akan sama dengan ketika kita mengerjakan G bundaran H dulu, kemudian F kita bundarkan dengan hasilnya dari G bundaran H. Nah, misalkan yang pertama contohnya, ketika ada fungsi Fx nilainya adalah 2x min 1, kemudian fungsi Gx nilainya 4x plus 5 dan Hx 2x min 3, maka tentukan rumus fungsi untuk F bundaran G. Kerjakan dulu baru bundaran Hx, dan G bundaran H kerjakan dulu baru F dibundarkan dengan hasilnya dari G bundaran H. Kemudian nanti kita ambil kesimpulan apakah benar sama atau tidak. Yang pertama, untuk F bundaran G, berarti kan kita mengerjakan dulu untuk F bundaran G-nya. Misal, Ustazah buat Kx itu adalah nilai dari F bundaran G X, misal ya. Kenapa? Untuk memudahkan saja menyingkat. Jadi misalkan F bundaran G itu kita jadikan Kx. Berarti kan F bundaran G itu nilai dari F fungsi G Gx, kan gitu. Berarti fungsi G kita masukkan ke fungsi F. Kita tulis fungsi F di sini adalah 2x min 1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan G. Berarti di sini 2 bisa ada ganti jadi Gx. Iya kan? Karena 2 kali X atau gini ya. 2x 2 X-nya kita ganti Gx min 1. Gini ya. Oke. Sekarang baru kita masukkan fungsi G-nya. Fungsi G-nya adalah 4x plus 5. Berarti 4x plus 5 min 1. Gini ya. Maka kita kalikan 2 kali 4x berarti 8x ya, 2 kali 4x, 2 kali plus 5 berarti plus 10 min 1. Maka untuk nilainya Kx atau langsung Ustazah tulis di sini Kx, berarti kan jadinya 8x plus 9. Ini adalah untuk nilai Kx. Nah, sekarang Kx ini kan jadi Kx. Kx ini kita bundarkan terhadap H. Berarti selanjutnya kita mengerjakan K bundaran H X. Begini ya. Kan kita mengerjakan F bundaran G dulu sudah menjadi fungsi K. Sekarang kita kerjakan K bundaran Hx. K bundaran Hx itu berarti K fungsi Hx. Jadi jangan dibolak-balik ya, tetap urutan. F bundaran G berarti G-nya yang jadi dimasukkan ke F. Gitu ya. Nah, sekarang K bundaran Hx. Maka di sini fungsinya H yang kita masukkan ke fungsi K.
Fungsi K itu mana? Fungsi K itu adalah 8X plus 9. Berarti kan di sini 8 X-nya K kita ganti dengan H. Berarti kan jadi 8 kali HX. Gini ya. Karena 8 kali X, berarti kan 8 kali HX plus 9. Jadi X-nya K kita ganti dengan H. Kalau KX kan berarti 8X pakai X ya plus 9. Kalau K-nya HX berarti kan HX-nya yang kita ganti. Ya gitu ya. Kita ganti. Berarti jadi kita masukkan 8, hanya masukkan fungsi H di sini adalah 2X min 3. Berarti 8 kali 2X min 3 plus 9. Berarti 8 kali 2X 16X. 8 kali min 3 min 24 plus 9. Maka untuk nilai dari, sekarang kita kembalikan lagi jadi F bundaran G bundaran H X adalah 16X. Utang 24, punya uang 9, berarti masih utang 15. Seperti ini. Ini adalah untuk pengerjaan F bundaran G dulu, baru dibundarkan dengan H. Nah, sekarang bagaimana untuk pengerjaannya yang F bundaran G bundaran H? Sekarang anak-anak coba, nanti kita diskusikan di grup. Jadi, saya taruh sini ya. Untuk F bundaran G, F bundaran G bundaran H X, yang kita kerjakan G bundaran H, maka kamu kerjakan dulu G bundaran H. Misal nanti G bundaran HX dimisalkan jadi apa? L misalkan, LX. Ya. Nanti kamu cari dulu LX ini berapa, sama seperti ini. Nah, kemudian hasilnya LX nanti ya, hasilnya LX nanti kamu tulis lagi di sini. Ini kan F, yang awal kan F. Berarti kan di sini jadi F dibundarkan dengan hasilnya G bundaran H itu kan L. X. Jadi F bundaran L kerjakan seperti ini. Hasilnya nanti berapa? Nah, harusnya hasilnya nanti adalah 16X min 15. Jadi dibuktikan. Oke ya. Sifat yang kedua silakan dicari dulu, nanti kita diskusikan di dalam grup. Oke, sekarang untuk sifat yang ketiga. Jika terdapat fungsi F dan I, yang I merupakan fungsi identitas. Fungsi identitas itu artinya fungsi yang menunjukkan dia sendiri. Artinya IX itu nilainya hanya X. Jadi fungsi IX itu adalah X. Ini namanya fungsi identitas. Maka nilai untuk F bundaran I itu akan sama dengan I bundaran F yang hasil akhirnya sama dengan nilai fungsi F itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Misal ada fungsi fx nilainya adalah 5x min 7, kemudian fungsi identitas atau ix nya nilainya adalah x. Maka bagaimana? Tentukan rumus fungsi untuk f bundaran i dan i bundaran f. Oke ya, sekarang kita coba f bundaran i dulu. F bundaran ix. Maka kita menuliskan di sini adalah f fungsi ix, kan gitu. Fungsi i nya kita masukkan ke dalam fungsinya f. Fungsinya f itu berapa? Fungsinya f itu kan 5x, x nya kan berarti kita ganti jadi i, berarti kan 5 ix, gini kan, 5x, x nya kita ganti dengan ix, 5x min 7. Maka kita masukkan 5, fungsinya ix itu berapa? Ix itu kan nilainya x, berarti kan 5x min 7. Maka ini adalah nilai untuk f bundaran i x. Ini ya, f bundaran i. Sekarang untuk yang i bundaran f x, berarti kita akan menulisnya di sini adalah i fungsi f x, ya kan? Fungsi fx kita masukkan ke dalam x-nya, x-nya untuk fungsi i. Sedangkan fungsi i itu sendiri apa nilainya? Fungsinya i itu hanya x, berarti kan x-nya ini kita ganti langsung dengan fungsi fx, paham ya? I-nya langsung kita x-nya ini langsung kita ganti dengan fungsi fx. Maka nilainya berapa? Nilainya langsung 5x min 7. Artinya f bundaran i x itu sama dengan i bundaran f. X menghasilkan nilai apa? Menghasilkan nilai 5x min
7. 5x min 7 itu adalah nilai dari fungsinya sendiri atau fungsi fx itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan fungsi identitas. Jadi kalau kamu bundarkan dengan x saja ketika ada fungsi identitas atau fungsi apapun yang bernilai x saja, maka hasilnya sama dengan fungsi f itu sendiri. Oke, jadi kita dapatkan 3 sifat. Yang pertama tadi untuk sifat fungsi komposisi. Jadi yang pertama sifatnya adalah f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f, ya kan? Yang harus diperhatikan, f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Kemudian sifat yang kedua, ketika pengerjaan untuk f bundaran g bundaran h x misalkan, ketika kita mau mengerjakan f bundaran g dulu baru dibundarkan dengan h, hasilnya akan sama dengan ketika kita mengerjakan g bundaran h. Jadi f kita bundarkan dengan hasilnya dari g bundaran h. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika fungsi itu kita bundarkan dengan identitasnya atau fungsi identitas, f bundaran i akan sama dengan i bundaran f akan sama dengan fungsi f itu sendiri. Oke, sekarang nanti kita lanjutkan ke video berikutnya, contoh pembahasan dari soal-soal komposisi fungsi. Jadi sekian untuk materi komposisi fungsi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.